Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ananda, kita bertemu kembali dengan materi tentang gaya kolom. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk gaya kolom atau resultan gaya kolom. Jadi ini adalah contoh resultan gaya kolom. Nah, di soal ini udah kita tahu bahwasanya 3 buah muatan ditempatkan pada garis lurus seperti pada gambar. Kemudian tentukanlah resultan gaya pada muatan di tengah di antara Q1 dan Q2. Jadi ini ada gambarnya, ini Q1-nya, kemudian ini ada Q2 dan ini adalah Q3. Q1 4 mikrokolom. Jadi yang diketahui di soal ini adalah Q1-nya sama dengan 4 mikrokolom. Kita jadikan kolom menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ini adalah Q1. Ini adalah Q1. Q1 itu 4 mikrokolom. Kemudian Q2. Q2 adalah 2 mikrokolom. 2 mikrokolom, ini Q2-nya, berarti ini Q2. Kemudian kita lihat di soal Q2-nya ini min 2 mikrokolom, berarti kita buat tanda muatannya negatif min. Sedangkan untuk Q1 tadi, Q1-nya 4 mikrokolom, berarti kita buat tanda positif, berarti muatannya positif. Kemudian Q3 adalah 3 mikrokolom. Jadi artinya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ini tandanya positif, ini kita buat muatannya bermuatan positif, ini adalah Q3. Nah, sekarang antara Q1 dan Q2, ini berarti jaraknya antara A dan B, berarti ini boleh diganti saja. Kalau ini kita ganti Q1, Q2, Q3, mana ini kita ganti menjadi R12, berarti jarak antara Q1 dengan Q2. Jarak antara Q1 dan Q2 ini adalah 4 cm. Ini 4 cm. Sementara jarak antara Q2 dan Q3 ini adalah 2 cm, atau boleh kita tukar menjadi R23. Ini jaraknya adalah 2 cm. Nah, sekarang ini yang diketahui. Kemudian kita lihat soalnya, yang ditanya, apa yang ditanya di soal ini? Yang ditanya di soal ini adalah tentukanlah resultan gaya pada muatan di tengah. Berarti resultan berarti sigma F gaya kolom di tengah. Berarti boleh kita tulis resultan gaya kolom di tengah-tengah, berarti di antara Q1 dan Q3. Berarti ini yang ditanya. Kita tandai yang ditanya adalah di sini. Nah, boleh kita tandai dengan tanda panah. Nah, kemudian cara selanjutnya diketahui sudah, ditanya sudah, maka kita lihat ke gambar. Ini adalah muatan positif Q1, ini adalah muatan negatif Q2. Berarti ini negatif, ini positif. Maka antara muatan Q1 positif negatif ini akan terjadi gaya kolom, yaitu gaya tarik menarik. Berarti positif negatif kan berlawan, berarti tarik menarik ya. Berarti Q1-nya kemari, kemudian Q2-nya ke kiri. Nah, sekarang antara Q1 dan Q2 ini mana yang menjadi gaya kolomnya antara Q1 dan Q2? Apakah yang ada di Q1 atau apakah yang ada di Q2? Nah, dalam hal ini kita lihat kembali ke soal, bahwasanya yang ditanya adalah resultan gaya kolom berada di tengah. Berarti untuk gaya antara F1 dan gaya antara Q1 dan Q2 kita ambil yang di tengah. Berarti inilah yang disebut dengan F12. Berarti gaya kolom antara Q1 dan Q2. Gayanya adalah saling tarik menarik. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi antara Q2 dengan Q3. Q2 negatif, Q3-nya positif. Berarti
antara Q2 dan Q3 juga akan terjadi gaya tarik-menarik. Berarti ini Q2-nya ke kanan, kemudian Q3-nya ke kiri karena tarik-menarik. Nah, antara dua ini mana yang menjadi F23? F23 itu adalah gaya antara Q2 dan Q3. Yang mana? Kembali ke soal. Kembali ke soal, berarti yang ditanya adalah yang di tengah. Berarti di Q2 inilah yang menjadi gaya tarik-menarik antara Q2 dan Q3. Jadi kita tulis F23. Nah, jadi sudah kita dapat, kita tandai dia. Berarti F1 ini Ibu tanda ini F1 arahnya ke F12 arahnya ke kiri, kemudian F23 arahnya ke kanan. Nah, kita akan mencari resultan gaya kolom. Berarti sigma F yang berada di tengah. Nah, di tengah. Artinya sama dengan gaya mana yang kita lihat dulu, F23. F23 berarti ke kanan, artinya positif. F23. Kemudian arah F12 ke kiri berarti dikurang. Berarti F12. Jadi tanda negatif atau tanda positif di sini ditambah atau dikurang berdasarkan dari gaya tarik menariknya. Kalau ke kanan berarti F23 positif, kemudian F12-nya ke kiri maka dikurang dengan F12. Jadi tergantung dari arah vektornya karena gaya kolom juga merupakan besaran vektor. Nah, selanjutnya kita masukkan terus gaya kolom. Seperti kita ketahui, gaya kolom itu adalah K, kemudian Q1, ini berarti 23, berarti Q2 dengan Q3 dibagi dengan jarak antara Q2 dengan Q3. Q2 dengan 3 jaraknya adalah 2 cm, berarti 2 cm 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Boleh ini kita buat namanya R23. R23 boleh ini kita tulis R23 ya, R23. Kemudian dikurang dengan K kali, karena F12 berarti Q1 kali Q2 dibagi dengan berarti R-nya adalah ini kuadrat tadi ya, dikuadratkan dibagi dengan R berapa ini, R12 ya, R12 dikuadratkan. Nah, gitu dia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Untuk nilai K ini adalah 9 kali 10 pangkat 9, ini yang K-nya. Kemudian Q2-nya adalah 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q3-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Ini harus dijadikan ke kolom. Kemudian kita bagi dengan R12 dikuadratkan. R12 tadi R23 maksudnya. R23 tadi maksudnya adalah ini dia R23. Berarti 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita kuadratkan karena R-nya kuadrat. Nah, ini dikurang dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini yang K, kalikan dengan Q1. Q1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dikali dengan Q2. Q2-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ini kita bagi dengan jarak antara Q1 dengan Q2. Q1 Q2 jaraknya tadi adalah 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan karena jaraknya adalah kuadrat. Nah, ini kita kali semuanya. Ini udah ada kali 9 kali 2 18 kali 3 berarti 54 ya. 54 kali 10 pangkat, ini min 6 tambah min 6 berarti min 12 tambah 9 berarti min 3 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan. Ini 2 pangkat 2 berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, dikurang dengan
Yang sebelah sini 9 kali 4 kali 2, 4 kali 2 8 kali 9 berarti 72 ya. 72 kali 10 pangkat min 6 berarti min 12 tambah 9 berarti min 3. Min 3 dibagi dengan 4 kali 4 karena ini kuadratkan, 4 kali 4 16 kali 10 pangkat min 4. Nah ini dia. Kemudian kita lanjutkan, kita kali 54 per 4 berarti 13,5 kali 10 pangkat berarti min 3. Min 3 itu artinya kan min 3 ini pangkat dibagi berarti min 3 dikurang min 4 berarti min 3 tambah 4 berarti 1 ya, 10 pangkat 1. Nah dikurang dengan 72 bagi 16 itu 4,5 kali 10 pangkat sama kayak tadi nih, min 3 berarti kurang-kurang berarti min 3 tambah 4 berarti plus 1. Nah ini kalau kita kali 10 kan 135, ini dikurang 4,5 kali 10 berarti 45. Jadi gaya kolomnya, resultan gaya kolom di tengah-tengahnya F, sigma F di tengahnya itu adalah sama dengan 135 dikurang dengan 45 Newton berarti 90 Newton. Nah jadi Ananda, besarnya gaya kolom di tengah-tengah, maksudnya di Q2 ini adalah 90 Newton. 90 Newton. Demikian Anda, berharap kalian bisa memahaminya. Kalau ada nanti yang keliru, kalau ada nanti yang mau ditanya, silahkan dijawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.